Oke, perkenalkan, nama saya Randy, saya owner dari Delik Kopi. Di dunia kopi, saya merintis Delik Kopi ini dari tahun 2020 awal, di bulan Januari, Mas. Jadi untuk sekarang kurang lebih sekitar di kopi, Delik Kopi ini sekitar 4 tahunan lah, kurang lebih 3 tahun 4 tahunan di industri kopi. Mungkin kenapa kok dinamakan Delik Kopi, mungkin karena orang lain berpikir pasti Delik Kopi karena tempatnya yang delik, sembunyi. Dalam bahasa Indonesia, delik itu sembunyi. Delik Kopi atau kopinya yang sembunyi, kan sama aja, tempatnya yang sembunyi. Itu benar, Mas, sebenarnya benar, tempatnya sembunyi, benar. Terus kondisi tempat dan strategisnya sembunyi, benar. Jalan-jalannya sembunyi, lewat gang-gang, benar. Tapi dulu Delik Kopi itu sebelum di sini, Delik Kopi itu di rumah, Mas, di rumah. Jadi di rumah saya sendiri itu di dalam kampung, di tengah kampung, dengan gang yang cukup bisa dilewati dengan sepeda motor. Tanpa mobil tidak bisa lewat di situ, sepeda motor saja. Terus benar tempatnya delik, tapi filosofinya bukan seperti itu. Ada sendiri filosofinya. Kalau boleh tahu nggak, Mas? Kalau filosofinya delik sendiri itu, dulu saya kan merantau dulu, Mas. Saya perantauan dulu. Ketika waktu COVID-19 itu dirumahkan, jadi saya pulang dirumahkan sendiri di rumah, tidak punya teman, tidak punya relasi, tetapi kita butuh uang untuk hidup. Dan kita mau buka usaha di luar, kita pasti tutup jam 8 karena PPKM saat itu. Nah, jadi PPKM tersebut untuk pengusaha ya, kita buka mulai pagi, otomatis susah juga karena peraturan tersebut. Jadi saya merubah konsep gimana caranya kita tetap bisa ngopi di malam hari, yaitu di rumah saya sendiri. Jadi kamar saya itu saya bongkar menjadi kedai kopi kecil-kecilan lah, untuk tempatnya teman-teman berkumpul tenang, tapi tetap sesuai mematuhi protokol kesehatan saat itu. Jadi untuk Delik Kopi sendiri, saya itu disendirikan sendiri, nggak punya teman, nggak punya relasi. Dari situlah saya itu delik sendiri saya. Jadi dari situlah filosofinya, gimana caranya saya itu bisa memunculkan relasi dari tempat dan kondisi saya yang lagi sendiri, atau delik tadi, sembunyi tadi. Jadi termunculnya Delik Kopi ya awal karena PPKM, kedua karena saya kondisi sendiri, pengen delik tapi punya relasi, yaitu Delik Kopi tersebut. Makanya kan Delik Kopi menurut saya teman saya, jadi diri saya, sahabat saya lah, Delik Kopi ini. Karena apa? Di situ Delik Kopi ada bionya, tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum. Nah, bio tersebut itu ada maknanya, Mas. Jadi kalau sampean tahu, itu salah satu slogan dari salah satu jembatan yang ada di Bandung. Kebetulan saya merantau di Bandung lama. Di situ jembatan tersebut tempatnya orang-orang fighter, orang-orang berusaha mati-matian di situ, entah itu tidur di jembatan atau di mana. Tapi orang-orang tersebut bisa sukses. Banyak yang melahirkan kesuksesan dari tempat tinggal jembatan tersebut. Makanya di Bandung tersebut dislogankan tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum. Jadi kita dipandang sebelah mata, nggak punya teman, nggak punya relasi, tapi kita bisa untuk sukses, sama dengan Delik Kopi tersebut. Tuh lebih ke slogannya seperti itu. Konsep Delik Kopi sendiri itu memang dari dulu modern klasik, Mas. Modern klasik. Saya dulu meskipun di rumah
ala-ala modern lah, barnya ala-ala modern. Ada tempat yang indoornya itu bersih kayak modern lah, outdoornya yang vintage klasik kayak bata nggak dilepo, nggak di semen, nggak di apa. Jadi terus lampunya itu pakai lampu ada ya kayak lampu taman itu warna-warna kuning, terus vintage lah. Di sana itu nggak ada view, nggak ada apa mas, cuma servis dan relasi gesah, omong-omongan sama teman sama kerabat tersebut. Jadi di sini pun saya tetap mengandur unsur modern klasik. Modern klasiknya dari mungkin industrialis, klasiknya dari ada gazebo belakang, ada dan lampu-lampunya juga menggunakan lampu kuning masih yang di gazebo. Jadi untuk klasiknya di situ mungkin. Tambahan mungkin mas ya, pembeda dari Ndelik Kopi sendiri di sini sama yang konsep dulu benar modern klasik, sama-sama modern klasik. Cuma dulu nggak ada view mas, cari ketenangan. Nah, tetapi di sini yang baru sama-sama cari ketenangan, dan perbedaannya saya servis, terus yang anggota saya juga servis juga ke teman-teman juga untuk menjalin tali silaturahmi. Dan paling penting di sini adalah yang dibutuhkan anak-anak, entah muda, entah golongan dewasa maupun anak-anak kecil, itu adalah view kereta api mas. Yang membedakan di Ndelik Kopi tersendiri yaitu view kereta api tersebut. Jadi view kereta api itu nggak cuma anak-anak kecil mas yang suka, yang seneng itu, maupun orang-orang dewasa, maupun orang-orang kakek nenek atau apa, itu sering datang ke sini karena view kereta api tersebut. Nah, jadi terutama kalau kita buka pagi kayak dulu di iklim yang masih awal kita buka di tempat yang baru ini, masih nggak terlalu panas, kita pernah buka pagi mas. Nah, kayak minggu morning itu di situ banyak anak-anak kecil dan sama orang-orang tua untuk menikmati pemandangan kereta api. Jadi kalau sekarang kita mukul sore pun banyak anak-anak kecil maupun anak-anak pulang sekolah itu datang ke sini, dia cuma refreshing melihat kereta. Nah, katanya kereta ini penghilang penat, sama dengan kopi. Ya, salah satu ikon yang membeli di Ndelik Kopi yaitu view keretanya mas. Itulah ikonnya, pembedanya Ndelik Kopi. Di lain menu yang kopi rendah kafein tadi sama view kereta api, kedua ketiga yaitu servis Ndelik Kopi yang setiap customernya kita servis satu persatu untuk menjalin tali silaturahmi. Mungkin kalau menu sendiri hampir sama teman-teman, cuma kita ada pembeda beberapa. Nah, itu signaturnya sini tuh namanya, mungkin saya nggak bisa bikin nama mas, saya yang penting cepat mudah untuk orang-orang paham dan lain-lain kayak gitu ya. Oh iki di sini kayak gitu. Cuma nama di sini sebenarnya kopi rendah kafein mas. Kopi rendah kafein yang bisa dikonsumsi untuk penderita lambung. Nah, jadi kopi rendah kafein tersebut, karena saya nggak bisa namain nama kopi tersebut ya, jadi namanya kopi lemon. Kopi lemon. Ya, mungkin teman-teman banyak sudah semua ada kopi lemon. Cuma pembeda kopi lemon di sini sebenarnya kopi rendah kafein yang bisa untuk dikonsumsi untuk penderita lambung. Karena saat penelitian kuliah, jadi saya meneliti kopi rendah kafein tersebut yang bisa dikonsumsi untuk atlet penderita lambung mas. Jadi
oh ini masuk akal kalau kita masukkan ke tempat kita. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kopi rendah kafein itu masih menjadi favorit orang-orang yang belum bisa meminum kopi karena kondisi punya asam lambung yang tinggi. Seperti itu. Banyak Mas yang pelanggan yang sini nyari itu. Kebanyakan itu perempuan Mas. Malah perempuan yang dominan membeli kopi rendah kafein. Karena apa? Kopinya mungkin menurut dia soft, nggak terlalu strong. Tapi sebenarnya kalau logikanya kopi lemon itu kalau untuk kopi rendah kafein itu mindsetnya orang lemon kan kecut, ya kan? Lemon kecut. Terus habis itu kita tambahi kayak sirup yang dari lemon juga, itu pasti kecut tambahan. Terus kita campur sama espresso tersebut. Espresso aja untuk orang penderita punya penyakit lambung otomatis sakit ya. Apalagi yang strong rasanya itu. Dari situlah kita mix gimana caranya untuk bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang penderita lambung. Jadi pernah Mas saat beberapa customer pernah kesini itu orang-orang tua yang dia sudah punya riwayat asam lambung. Dia mencoba, orang-orang tua tersebut ternyata cocok. Gitu. Mungkin itu sih signaturnya dari Delik Kopi rendah kafein tersebut. Tapi kopi lemon namanya kalau di sini. Kalau teman-teman kerabat-kerabat yang kesini ini kebanyakan itu ya dari relasi Mas, saya sendiri, terutama relasi saya sendiri. Iya Mas. Relasi saya sendiri, terutama kan kebetulan saya bekerja guru ya Mas ya. Nah, jadi anak-anak tersebut, murid-murid tersebut itu yang kebanyakan nggak mengerjakan tugas di sini. Terus habis itu sharing di sini. Jadi Delik Kopi ini tempatnya anak-anak kelas terbuka, kelas di luar bersama saya kayak gitu. Itu dari situlah dan juga komunitas-komunitas juga banyak, karena kita juga ada komunitas kan di Rogo Jampi, di Banyuwangi juga banyak komunitas. Ya, dari komunitas-komunitas tersebut lah kita bisa untuk menciptakan gimana dunia kopi ini bisa lebih naik lagi, lebih berkembang dan tumbuh bersama lagi. Mungkin seperti itu. Dan kalau seniman kopi, seniman barber itu mungkin ada di sini, karena saya barberman juga Mas. Ya, saya barberman juga. Dulu Delik Kopi tersebut ada barbershopnya juga. Nah, jadi di sini teman-teman komunitas barber juga sering kesini, sowan-sowan kesini. Terus kenapa sekarang barber nggak? Karena tempat Mas. Karena kondisi tempat masih Delik Kopi masih tahap pembangunan. Nanti insya Allah kalau konsepnya ini nyatu di view yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, kalau masih nyatu ya barbernya kita masukkan lagi. Kalau kita bicara dengan perubahan iklim Mas, perubahan iklim ini kan semua sama, ada panas, ada hujan, ada siang, ada malam, mungkin seperti itu. Tapi tergantung kita yang menyikapi. Malam kita waktunya tidur, ya kan? Siang mungkin kita waktunya bekerja, hujan kita waktunya berteduh, terus terang waktunya kita di luar, mungkin seperti itu. Sama aja dengan industri perkopian yang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim, jadi ada dampak, dampaknya pasti ada, cuma tergantung kita yang menyesuaikan. Kita harus bisa menempatkan kapan kita harus berkembang, kapan kita harus
kita harus bisa untuk berkembang lebih dan memanfaatkan apa yang ada dengan kondisi yang ada. Amin Mas, amin. Semoga Delik Kopi bisa buka cabang. Tetapi kita harus bisa menjaga konsisten, terutama konsisten yang ada di sini. Makanya gini Mas, kalau saya selalu berprinsip gini, orang manusia boleh punya keinginan, ya kan, tapi harus kita lihat kondisi. Tetapi yang prinsip saya bangun dari dulu, jangan pernah lihat semut yang jauh di sana, tapi lihatlah gajah yang di depan mata. Contoh, apa yang ada di depan mata kamu sendiri, ini bangun sampai kamu tinggi. Dari situlah untuk buka cabang nanti, amin insya Allah. Tetapi yang terpenting adalah di sini gimana caranya bisa melayani teman-teman kerabat dengan baik semuanya. Itulah progres kita, harus kita jaga terus konsistennya. Faktor saya juga mengalami ya Mas ya, ketika faktor ada pandemi, kita itu nggak punya uang, ya kan, nggak punya uang, kita nggak punya kerjaan, kita dibatasi dalam ruang lingkup. Tapi apa Mas, kenapa Mas kok sampean masih bisa pengen buka usaha di kondisi perekonomian Indonesia yang lagi menurun ya? Maka dari itu Mas, ngomongin usaha, yang penting kita ini bisa makan kan? Asalnya seperti itu, entah dapat 1.000-2.000, yang penting kita bisa makan dan bisa untuk membeli rokok kalau kita ya. Nah, jadi kenapa saya buka kopian di era pandemi, karena orang ini banyak stres Mas, stres dengan kerjaan, stres dengan keuangan, ekonomi, problem dan lain-lain. Tetapi kalau umumnya orang kopian, ketika orang-orang ngopi ya, ngopi itu penghilang stres Mas. Itu mungkin faktor saya membuka, dan harga saat itu saya mengikuti pendapatan yang ada, pemasukan yang ada, ekonomi Indonesia. Jadi enggak ya seadanya, kayak kopi seikhlasnya saja. Nah, itu bayar seikhlasnya saja. Jadi saya nggak menuntut harga harus segini. Ketika customer, ketika kerabat punya pemasukan, punya tabungan segitu, mau ngopi tidak masalah. Jadi monggo datang untuk ngopi saat itu. Jadi nggak perlu wah aku lihat list harga segini dan lain-lain. Yang penting bisa untuk muter dan untuk bertahan hidup di era pandemi saat ini. Kalau membuat event pasti Mas, karena Delik sendiri saya senang dengan acara pembuatan event-event tersebut. Jadi kalau Delik Kopi pengen membuat event pasti, karena Delik Kopi di tempat baru ini baru melaksanakan event 1 kali. Event waktu open, soft opening kemarin itu event live musik, live musik sama datangkan teman-teman kopian juga. Jadi kita bersilaturahmi bersama. Kalau event selanjutnya saya pengen membuat tentang lomba Mas, lomba tentang kayak manual brew, tentang kopian, terus lomba tentang thrift, baju-baju thrift di sini, kayak kita kerjasama dengan anak-anak thrift. Event-event tersebut yang akan datang insya Allah kita realisasikan. Kalau promo, kita pasti ada promo Mas. Nah, promo tersebut itu seperti yang saat ini kita lakukan itu, yaitu hari Jumat berkah. Jumat berkah tersebut kayak di sini kan ada makanan berat juga Mas. Makanan berat, terus ada mie level. Kalau mie level tersebut konsepnya kayak mie ya, kalau di Jember itu kategori kayak gacoan lah Mas, seperti itulah mie-nya.
mie level tersebut itu adanya di Jumat Berkah. Untuk promonya ya Mas ya. Jadi kayak pembelian satu menu mie dan satu minuman gratis, satu minuman seperti itu. Mungkin terus habis itu ada lagi kayak snacknya kita kan, aku lebih ngambil ke zaman dulu Mas, kayak singkong. Nah, jadi singkong tersebut itu nanti pembelian Jumat Berkah tersebut ada kopi plus singkong gratis, kayak kopi filter itu, seperti itu Mas. Kalau jam operasional sendiri, Delik Kopi awal itu buka jam 11 Mas. Nah, karena sekarang kondisi ekstrim yang panas banget, jadi konsep kita karena industrialis seperti ini, kalau panas itu susah, karena gazebo indoornya masih tahap pembangunan proses, ada cuma beberapa. Nah, jadi kita buka sekarang karena kondisi iklim ini, buka jam 2 jam 3 sore itu mulai buka sampai jam 12 malam. Semoga Delik Kopi terus berkembang, semoga Delik Kopi bisa menjadikan rumah untuk teman-teman kerabat untuk singgah ke sini untuk menikmati obrolan tentang masa depan, percintaan, galau, dan lain sebagainya. Semoga Delik Kopi tetap bertahan di industri perkopian dan tumbuh berkembang bersama di dunia perkopian maupun dunia umum. Untuk perkopian di Banyuwangi tetap menjaga tali silaturahmi, tetap menjaga persaudaraan, karena kita hidup di dunia bukan perihal orang perseorangan, tetapi kita satu kesatuan, seperti Pancasila ya Mas ya, satu kesatuan kita, dan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jadi dari situlah kita ayo berkembang bersama, tumbuh bersama untuk menciptakan dunia industri kopi semakin maju dan semakin berkembang, terutama di daerah Banyuwangi. Teman-teman kerabat Delik Kopi semua, mohon follow, dan alamatnya di Barat Stasiun Rogo Jampi. Barat Stasiun Rogo Jampi, sesuai map ada di Delik Kopi tersebut. Jadi untuk aksesnya sekarang Delik Kopi gak kayak dulu Mas. Delik Kopi sekarang bisa untuk mobil juga bisa masuk, motor apalagi dan bisa masuk. Untuk Instagramnya Delik Kopi Mas. Delik Kopi logonya itu rumah, di dalamnya ada kopi. Disitulah arti logo tersebut, kita menciptakan kekeluargaan dalam dunia perkopian.